kepada Tuhan, saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Dan biarlah kita kembali mengingat akan kasih setia Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Betapa kasih-Nya selalu hadir bagi kita, seperti mentari yang tidak pernah lupa untuk bersinar bagi setiap kita. Oleh karena itu pagi hari ini kita bersama-sama datang di hadapan Allah dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita. Dan setiap kita mengaku bahwa pertolongan kita di dalam ibadah raya ini datang dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang menyatakan kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan setiap kita percaya bahwa di dalam kasih-Nya itu tak pernah sekalipun Ia meninggalkan kita umat ciptaannya. Karena itu saudaraku sekalian, turunlah atas engkau kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sepanjang kita ibadah pagi hari ini. Amin. Bapa di dalam surga, segala pujian, segala hormat, segala kuasa kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu oleh karena hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih pagi ini juga kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Segala pujian kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu tutup bungkus kami semua ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Setiap pemain musik, setiap WL singers yang bertugas pada pagi hari ini, baik juga multimedia, ases, kolektan, Tuhan jamah kami masing-masing dengan kuasa-Mu Tuhan. Supaya pagi ini kami boleh melayani Engkau dengan baik Tuhan, dengan pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan bagi kami masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa hadirat-Mu Tuhan, supaya kami boleh beribadah dengan baik dan sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Hantar mereka juga yang masih di dalam perjalanan Tuhan, supaya mereka boleh datang ke tempat ini juga dengan pertolongan tangan Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa segala kuasa-kuasa yang tidak datang daripada Engkau, yang hendak mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini, dan kami percaya kami boleh merasakan hadirat Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua. Shalom. 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 Boleh dong kita jabat tangan kanan kiri kita katakan Tuhan Yesus makasih. Luar biasa, luar biasa. Puji Tuhan, saudara, kita bisa hadir di sini, saudara ya. Kita mau memuji Tuhan ya, saudara ya. Mari kita satukan hati kita, saudara. Kita puji Tuhan. Begitu besar
melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, bersama rohmu, aku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak ditinggikan. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan lebih dari apapun. Kita waktu kedua tangan kita, saudara. Kita mau serukan, kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Saya minta Pak James untuk berdoa untuk anak-anak kita. Mari saudara kita bersama-sama tumpangkan tangan kita kepada mereka anak-anak semua lanjut. Kita akan doakan mereka. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Walaupun mereka masih kecil, tapi mereka bersyukur karena mereka mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi benih yang jatuh ke tanah yang subur, sehingga benih itu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan mereka.
Kami menyerahkan guru-guru sekolah minggu, biarlah Tuhan akan pakai mereka supaya mereka mempunyai metode yang efektif, efisien untuk mengabarkan firman-Mu kepada mereka yang masih kecil. Pergunakan juga alat-alat peraga Tuhan, alat-alat tulis, alat-alat gambar, apapun yang dipakai. Biarlah semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat, kita mau masuk sampai baca firman saudara. Mari kita satukan hati kita saudara. Saya percaya saudara, kasih yang paling indah adalah kasih dari Tuhan Yesus saudara. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah hilang sedetik pun untuk kita saudara. Mungkin terkadang kita berpikir Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak membimbing kita jalan kita. Padahal nyatanya Tuhan Yesus selalu ada di sebelah kita saudara.
berjanji, tak sekalipun Kau ingkari Kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah yang setia. Yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah yang setia. Kami memuji-Mu, Kau Allah yang setia. Terima kasih Kau adalah Allah yang setia. Kami memuji-Mu, Tuhan. Kami memuji-Mu atas kebaikan, karena Kau yang Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu
baik, terima kasih untuk hari ini kami bisa datang ke rumah Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, membawa hati, pikiran, jiwa, dan roh kami. Biarlah Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami juga mau mendengar suara Tuhan. Urapi kami semua hamba-Mu, jemaat Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami sama-sama mengerti firman-Mu dan kami menjadi pelaku firman di dalam hidup kami, supaya lewat hidup kami nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan anugerah-Mu yang sempurna, dan kami biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam kedaulatan-Mu yang luar biasa, yang dahsyat dan ajaib. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua kita yang diberkati Tuhan berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Hari ini senang sekali saya bisa ada di tempat ini lagi ya. Kita mungkin 1 tahun sekali bisa datang ke tempat ini, itu luar biasa. Tema yang diberikan hari ini adalah tentang caring ya, tentang sebuah sikap caring atau peduli. Bapak Ibu, karena ini ayatnya pendek, jadi mari kita baca, nanti baru saya kupas satu persatu. Karena jarang sekali, saya harap Bapak Ibu silakan membuka handphonenya atau yang membawa Alkitab. Mungkin ada beberapa yang masih bawa Alkitab. Wah, saya senang sekali ada beberapa yang bawa Alkitab. Memang saya juga kalau ke gereja suka bawa Alkitab Bapak Ibu ya. Kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai ayat yang ke-35. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu, saudara-saudara baca ayat yang ganjil ya. Kita akan sama-sama membacanya. Sekali lagi, Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang ya bisa baca Alkitab sama-sama. Tadi yang melihat handphone, silakan Bapak Ibu, siapa tuh ada yang lupa, jadi di mode pesawat saja Bapak Ibu ya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, caring itu apa sih? Ada sebuah saya lihat-lihat dan kita sama-sama belajar. Caring itu adalah harus dinyalakan dulu. Bentar, saya lupa menyalakan. Ya, caring itu adalah sikap proaktif terhadap keadaan sekitar. Simpati, empati, dan beraksi. Jadi kalau Bapak Ibu bilang saya perhatian, tapi tidak pernah melakukan apa-apa, seperti di dalam Yakobus, tahu bahwa orang itu perlu baju karena cuaca atau karena mau bepergian, terus ya udah pergi aja dengan selamat, tapi kita tidak memberikan sesuatu, maka belum bisa dikatakan caring. Karena caring itu adalah sikap proaktif. Kita tuh harus aktif, bukan hanya simpati, tetapi bukan hanya empati juga, tetapi beraksi. Ya, jadi caring itu adalah sebuah aksi. Tadi pagi-pagi saya sama Mbak Yem ya, sama Ibu Yem, kita kan ketemu di luar nih. Lalu saya datang, lalu saya diam, Ibu Yem juga diam. Lalu saya pencet, terus Ibu Yem bilang, saya biasanya naik tangga, tapi karena ada booth ini, ya udah kita naik lift aja. Padahal saya pencet lift itu karena saya berpikir Ibu Yem sudah usianya banyak. Gak boleh bilang usia tua ya. Karena usianya sudah banyak gitu ya. Karena usianya banyak jadi saya pencet. Karena biasanya juga saya kalau ada tangga yang masih ya 1-2 gitu ya, masih ke bisa lah ya, kan kita udah faktor U ya, suka kakinya sakit. Tapi Ibu Yem tadi dia bilang, saya biasanya naik tangga Bu, karena ada ibu jadi ya gak apa-apa kita naik lift yuk. Saya juga di dalam lift, saya naik lift karena ibu juga gitu ya. Karena saya berpikir aduh udah usianya banyak, saya naik tangga, kan kita duaan gitu ya. Kalau saya naik tangga kasihan Ibu Yem. Nah itulah sifat caring yang kadang-kadang kita tidak tahu bahwa orang itu caring terhadap
terhadap saya juga caring terhadap dia. Nah itu sikap caring. Saya langsung pencet gitu ya. Ibunya sebenarnya udah kelihatan, dia juga udah mau belok gitu ya, tapi lihat saya mau pencet ya udahlah ya gitu, naik lift jadinya tadi. Padahal kalau lift itu kan Bapak Ibu sebenarnya lift itu mahal, betul nggak? Wah ini di sini ada yang ngerti tuh, sekali pencet tuh bisa berapa ribu gitu ya. Jadi kalau yang kuat, yang muda-muda ya naik tangga aja supaya menghemat, supaya menghemat. Itu salah satu sikap caring loh Bapak Ibu. Kayak di Lengkong Besar tuh saya jarang banget mungkin dalam sejak ada lift di Lengkong Besar, karena saya tahu suami saya bilang gini, tuh lift tuh sekali pencet tuh 50.000 loh turun naik. Oh iya. Mungkin selama ada lift di Lengkong Besar saya baru naik lift mungkin 5 kali. Itu pun gara-gara kaki saya sakit gitu ya, waktu kaki saya bengkak atau saya bawa siapa gitu ya. Karena saya pikir sekali naik 50.000, persembahan saya aja berapa? Aduh jadi hitung-hitungan ya. Maksudnya gitu ya. Maksud saya tuh ya itu salah satu sikap caring saya terhadap gereja saya gitu. Supaya jangan terlalu banyak pengeluaran, karena suami saya bilang, itu kalau naik lift sekali naik turun, sekali naik terus turun 50.000. Serius? Saya bilang, iya. Listriknya tuh besar. Oh jadi saya sikap caring saya adalah saya naik tangga gitu ya. Nah saudara-saudara, di dalam Alkitab tadi kita akan kupas dari ayat-ayat ini. Nanti mungkin ada ayat tambahan sebagai pendukung. Ada satu perkataan atau ada satu kalimat yang penting, adalah di dalam pasal yang keempat ayat yang 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu. Nah ini tuh harus diperhatikan baik-baik. Di situ ada kumpulan orang, tapi ada satu atau ada sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Ini kumpulan orang apa? Gitu ya, ini kumpulan orang apa? Ini adalah kumpulan orang percaya yang di dalam hatinya ada Tuhan Yesus, yang hidupnya dia sudah ditebus oleh darah yang mahal oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit lagi pada hari yang ketiga untuk menghapus dosa kita, untuk menebus dosa kita. Nah jadi ini bukan kumpulan orang sembarangan. Bapak Ibu ada di sini bukan kumpulan orang sembarangan, tetapi kita adalah kumpulan orang percaya yang sudah ditebus hidupnya dengan darah yang sangat mahal yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Jadi ada sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Kita ini semua adalah kumpulan orang percaya. Saya tulisin one faith, one base camp. Kita semua ada satu di dalam satu nama, yaitu Gereja Isa Al-Masih Rayon Baladewa. Sekarang namanya itu ya. Nah jadi kita tuh ada di dalam satu base camp yang sama, namanya Rayon Baladewa. Dan kita ada satu yang kalau lebih atas lagi adalah kita adalah salah satu kumpulan orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu bukan orang sembarangan, bukan orang yang hanya datang ke gereja, ya udah saya mah nggak ngerti apa-apa, saya mah nggak ngapa-ngapain juga, nggak ada apa-apa, pokoknya saya mah pengen ke gereja. Jangan lupa, kita semua sudah dibeli oleh satu darah yang mahal, yaitu Yesus Kristus, dan itulah yang mempersatukan kita. Di dalam waktu saya lihat tadi Bapak Bapak Singer di sini, saya lihatnya bukan dia, saya lihatnya darah Yesus. Waktu lihat tadi WL yang begitu semangat. Dan suaranya bagus, ya pasti jadi WL dia suaranya bagus ya. Kalau saya jadi WL kan nggak jelas gitu ya. Tapi Bapak Ibu ya, intermezzo dulu tuh saya anggota paduan suara waktu muda. Terus suara saya rusak Bapak Ibu ya. Jadi sekarang saya ya nyanyi hanya untuk sekedar saja ya. Saya kemarin mau melamar jadi singer di Gereja Isa Al-Masih, maju mundur. Padahal saya udah tanya ke suami saya, Dada kayaknya saya mau jadi singer ah. Ya boleh sok aja ngelamar ke Serafina. Tapi saya maju mundur. Saya tahu diri nggak jadi. Tahu diri nggak jadi. Padahal saya pelayanan sekolah minggu aja ya, Bapak Ibu, sama mengajar aja lah. Kalau mengajar kan nggak usah pakai nada ya, betul nggak? Kalau mengajar nggak usah pakai nada. Nah saudara-saudara, jadi kita itu satu, ingat bahwa kita itu one faith, one base camp. Kita omongin sama-sama 1, 2, 3. One faith, one base camp. Berarti kita dalam satu base camp. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita punya iman, jadi iman itu tidak bisa kita bilang saya punya iman. Saya punya iman. Nah ini dia. Bapak Ibu, apa yang salah dari gambar ini? Ada yang bisa jawab? Nanti Pak Oong kasih hadiahnya. Karena janji kalau saya kasih kuis, dia yang kasih hadiah. Ada yang bisa jawab? Apa yang salah dari gambar ini? Ini serius dikasih hadiah. Ada yang jawab? Wah Pak, aman Pak. Jarinya kurang. Jarinya kurang.
Wah Pak Ong beneran ini serius jarinya kurang. Oh yang atas, waduh Pak Ong kalau di anak TK itu ya cari apa kekurangannya, jarinya kurang bener tuh 100 tuh ya. Tapi apa yang kurang dari apa yang salah dari ini kalau secara pemaknaan? Pak Ong hadiahnya buat Pak Ong aja. Nah Bapak Ibu ini lihatin ya, ini tuh sebetulnya tidak menunjukkan sikap dari seseorang yang punya iman di dalam Yesus. Dia hanya memeluk hatinya sendiri, ya Bapak Ibu ya, dia hanya memeluk hatinya sendiri. Jadi ya benar tadi jarinya kurang, saya baru perhatiin juga ya, jarinya kurang. Iya ya, benar juga, saya baru perhatikan ya. Nah ternyata kalau kita punya iman, kita tuh gak boleh kita itu hanya duduk diri kita sendiri. Hati kita bukan milik kita, hidup kita bukan milik kita. Jadi kita gak boleh jadi orang yang wah pokoknya hatinya gak boleh tersakiti. Udah pokoknya hati saya yang saya lindungi, hati saya yang saya jaga. Bagaimana perasaan saya? Bapak Ibu dan saya berarti tidak punya sikap caring. Karena iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Saya sudah tuliskan ayatnya ya. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita punya iman tapi gak pernah caring, gak pernah peduli, maka iman kita akan jadi mati ya. Nah iman itu dinyatakannya dengan perbuatan. Salah satunya adalah Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, ada 2 manifestasi, tapi nanti saya paling banyak tentang caring. Manifestasi iman itu adalah sehati sejiwa. Dikatakan begini, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, refleksi iman manifestasinya apa? Manifestasinya adalah hidup sehati, hidup sejiwa, karena kita satu base camp ya. Jangan sampai di dalam base camp ini saling menyakiti, tapi saling mendukung, saling mensupport. Kalau ada orang yang misalnya kurang senang atau nggak enak hati, lebih baik ngobrol atau enggak cerita ke seseorang yang dapat dipercaya supaya diperdamaikan. Bukan berarti sehati sejiwa ini nggak ada masalah. Di jemaat mula-mula itu ada masalah. Belum nanti ada masalah Ananias dan Safira yang memang langsung meninggal ya. Tapi nanti ada kebingungan pembagian diakonia kepada orang-orang lain, kepada janda-janda, maka dipilihlah 7 diaken. Jadi ada nggak masalah? Ada, tapi mereka sehati, mereka ngerasa memiliki, mereka sama-sama hidup sejiwa. Waktu ada seseorang yang kekurangan, mereka melakukan sesuatu. Waktu ada persoalan, mereka cari jalan keluar bersama-sama. Bukan pada kabur masing-masing, cari masing-masing, cari aman masing-masing. Karena tadi ingat satu base camp. Ya, saya punya anak angkat tentara. Nah, kalau di base camp itu semuanya tuh sehati semuanya tuh. Ya, mereka tuh kalau ada yang menghina kelompoknya itu tuh semua orang bisa ikutan berkelahi dari mereka tadi ya. Nah, Bapak Ibu, tapi kita jangan berkelahi ya. Kita sih anak-anak Tuhan. Tapi yang paling penting adalah sehati sejiwa. Manifestasi iman itu sehati sejiwa, dan yang kedua caring. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca nih ayatnya ya. Adapun kumpulan orang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa. Jadi waktu saya percaya Yesus, maka saya tidak bisa hidup sendiri, kecuali memang Bapak Ibu di hutan ya, memang percaya Yesus baru sendiri gitu ya, penginjilnya udah pulang ya, terpaksa sehati sendiri gitu. Tapi kalau di kota, saya rasa jarang ada orang yang sendiri. Makanya saya selalu paksa orang untuk datang ke gereja. Kemarin ada saya dapat guru satu baru ya, terus dia bilang gini ke saya, Bu Tini, saya senang banget loh saya ngajar di sini. Karena di sini tuh kayaknya semua orangnya rohani-rohani. Saya bilang enggak juga. Baik-baik di sini enggak juga, kan dia baru lihat ya. Belum pernah saya tegur juga, kan gurunya baru. Terus dia bilang gini, saya tuh udah lama banget Bu Tini enggak pernah ke gereja. Saya senang di sini karena tiap pagi tuh renungan. Dan Bu Tini tuh mulai apa-apa tuh dengan doa. Terus saya bilang gini, terus saya tanya tentang jaminan keselamatan dia, saya injili dulu ya, siapa tahu dia belum percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Lalu saya bilang gini, Ibu, kalau Ibu sudah percaya Yesus dan Ibu sudah yakin bahwa Yesus itu ada di dalam hati Ibu harus ke gereja. Terus dia bilang, online aja. Nggak bisa.
Ibu harus ke gereja. Mulai sekarang, mulai minggu-minggu depan saya cek ya ibu ke gereja apa enggak ya. Ya itulah enaknya Bapak Ibu kalau saya jadi kepala sekolah, bisa memanggil orang tua, bisa kasih tahu guru-guru saya, ya enak sekali. Saya bilang harus ke gereja. Ah enggak lah Bu, saya mau. Terus dia ngomongin hal-hal yang inilah ya. Saya bilang nggak bisa Bu. Ibu kenapa harus ke gereja? Karena ibu itu perlu orang. Untuk ibu mendapat kasih sayang dari orang seiman, ibu juga harus belajar mengasihi saudara-saudara seiman. Tadi sehati sejiwa, caring. Saya bilang begitu, dia bilang, ya lah Bu, nanti saya cobain lah minggu ini ke gereja. Nanti saya mau cek nih ya, besok-besok ke gereja nggak? Saya cek dia ya, rumahnya di Taman Kopo. Nah saya bilang harus ke gereja, nggak bisa. Terus saya bilangin gini, ibu tahu nggak? Kalau ibu nggak ke gereja-gereja, suatu hari ibu meninggal. Ini mah bukan soal rohani ya Bu, soal jasmani. Suatu hari ibu meninggal nih ya, ibu meninggal. Ibu tuh nggak dikenal di jemaat itu. Suami saya kebenaran kan pelayanan kedukaan ya. Kayak kemarin tuh ada yang meninggal, nggak ada yang mau pelayanan. Terus karena tetangganya gereja Isa Al-Masih bilang ke suami saya, Pak ini ada yang meninggal tapi nggak ada gereja yang mau melayani. Boleh nggak kalau Bapak pelayanan? Suami saya minta izin ke Pak Kaleb. Pak Kaleb bilang boleh. Lalu dilayani. Itu di rumah dukanya yang datangnya cuma sedikit. Kebetulan bukan pengusaha. Kalau pengusaha walaupun nggak pernah ke gereja yang datangnya banyak kan ya. Bunganya juga banyak. Kalau orang biasa itu kan jadinya datangnya sedikit. Nah suami saya tuh suka nelponin. Nelpon kalau dulu aku masih pembimbing PR masih di Cibaduyut suka nelponin. Jadi jemaat datang dong, ini orangnya nggak dikenal, tolong datanglah gitu ya di rumah duka tuh. Jadi jangan cuma satu baris di sini keluarganya kan sedih ya Bapak Ibu ya. Jadi harus rajin, harus aktif, harus terdaftar aktif. Minimal Bapak Ibu waktu Bapak Ibu meninggal ya ada manfaatnya. selain pelayanan ke Tuhan tentu yang pertamanya ya. Tapi maksud saya untuk hal-hal yang kecil itu tuh susah kalau nggak dikenal, bingung nanti mau datang ini siapa, tiba-tiba kita nyelonong gitu ya kan juga nggak enak ya. Nah Bapak Ibu saya bilang harus ke gereja karena itu adalah base camp, tempat kita dilatih, tempat kita berbuat sesuatu gitu ya Bapak Ibu. Nah yang pertama tadi sehati sejiwa, yang kedua adalah caring. Saya akan bahas tentang caring. Di dalam ayat yang tadi, di ayat B-nya, saya baca ya. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka sendiri. Lalu ayat bawahnya, ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ini hebat banget ya. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah Bapak Ibu saya arahkan ya, caring itu artinya melepaskan kepemilikan dengan rela. Berbeda dengan kalau kita komunis. Kalau komunis itu ada hukum-hukumnya, maka orang nggak boleh ini, orang nggak boleh ini, hidup bersama, berkomuni, bersama-sama, susah bersama, senang bersama, tapi itu karena hukum. Kalau nggak mau ikutan, makanya kalian kena hukuman. Tapi kalau caring, di dalam perjanjian baru, di dalam kisah para rasul berdirinya gereja, itu bukan berdirinya gereja awal ini bukan komunis, tapi ini adalah sikap peduli yang tadi, sehati, sejiwa, dan mereka itu caring sebagai manifestasi iman. Mereka melepaskan kepemilikan dengan rela. Lalu bayangkan Bapak Ibu, ini ada tulisan begini, mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Mereka dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ada yang saya kasih warna lain. Tidak ada orang yang memanfaatkan. Betul tuh ya? Tidak ada orang yang memanfaatkan karena mereka tahu, mereka peduli. Waktu mereka kekurangan, mereka dibantu oleh orang lain, tidak memanfaatkan bantuan itu. Ya gereja kita itu gereja yang menurut saya hebat ya, karena semuanya ada marturianya, ada diakonianya, ada kanonianya juga ada. Kita punya diakonia, membantu orang-orang. Dulu saya waktu kecil, mama saya adalah yang menerima diakonia. Saya tuh pernah dibantu waktu saya sekolah, ada orang tua asuh. Itu saya kelas 3 SD. Karena memang kita dari keluarga sangat sederhana. Gereja kami itu dulu GPDI ya, dekat rumah gitu, tinggal nyebrang ada gereja cabangnya. Gereja pusatnya tuh di Philadelphia, di GPDI yang di Gatot Subroto, yang dekat Tank Baja, yang gerejanya megah bagus. Nah, kami tuh dikasih tuh, mama saya tuh dijadiin anak asuh. Setiap 1 bulan, dulu kan 1 bulan, saya tuh nulis surat kepada orang tua asuh saya. Tapi mama saya
Begitu mama saya, dulu padahal saya sekolahnya di negeri, bayarannya mungkin berapa ya? Mungkin bayarannya 50 rupiah mungkin zaman saya ya. Nah, waktu mama saya akhirnya bisa bayar, anaknya yang di anak asuh itu 3, koko saya sama adik saya. Waktu mama saya sudah bisa bayar tuh ya, mama saya kan jualan ngewarung gitu. Mama saya bilang ke gereja, mulai tahun depan gak usah di anak asuhin, saya sudah bisa bayar. Nah, itu dia sesuai dengan keperluannya. Itu karena sikap caring terhadap kumpulan base campnya, terhadap gerejanya gitu. Ya jangan, udah saya mah dibantu, mumpung padahal udah mampu. Jangan, berikan kepada orang yang lebih perlu lagi nantinya. Itu namanya sikap caring. Yang berkelebihan, tidak merasa itu kepemilikan. Belajar memberi, kayak tadi. Kalau di sini ada contohnya itu ada Yusuf atau Barnabas. Barnabas menjual anaknya lalu membawa kepada rasul-rasul. Lalu uangnya dibagi. Kenapa pada waktu itu bisa begitu? Karena pada saat itu jemaat mula-mula adalah jemaat yang tersingkirkan. Ya, kenapa mereka bisa ketemu tiap hari? Ya, minggu lalu kan kita belajar tuh tentang sense of belonging ya, merasa kepemilikan. Kenapa orang-orang itu harus bisa kumpul? Karena demografinya ya segitu, sekitar segitu. Mereka bisa kumpul tiap hari, kumpul kelompok-kelompok gitu ya. Nah lalu kenapa mereka itu harus dibantu? Kenapa? Karena banyak orang-orang yang pada waktu itu kayak zaman pandemi. Mereka itu tiba-tiba usahanya di-bans gitu. Karena percaya Yesus, di-bans ya. Misalnya dia punya warung ya, misalnya kalau sekarang tuh punya warung. Karena percaya Yesus, orang-orang bilang jangan pakai produk Yahudi. Tapi kan kalau sekarang mah tetap laku ya orang-orang. Nah jadi di bans banyak orang yang akhirnya dulu punya pekerjaan sekarang nggak punya karena percaya Yesus. Karena di bans gitu sama orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Makanya ada banyak orang yang jadi kekurangan. Nah orang-orang yang memiliki harta yang lebih, mereka punya kepedulian yang sangat tinggi. Mereka caring, lalu mereka jual, kasih ke rasul-rasul membaginya sesuai keperluannya. Nah gereja kita punya tuh diakonia. Saya yakin di sini juga ada diakonia. Ya, nah jadi inilah sikap caring, melepaskan kepemilikan dengan rela, melepaskan kepemilikan dengan rela. Nah Bapak Ibu ini ada sebuah film, tolong disetel dipencet di situnya kayaknya ya. Ya ada sebuah tayangan. Nah ini dia. Kenapa orang ini dia menyimpan rahasia yang besar selama 50 tahun. Mungkin ini mampir juga di TikTok saudara. Lalu dia terungkap nih bahwa dia itu namanya Nicholas Winston. Dia menyelamatkan beratus-ratus orang anak-anak. Dia bawa ke Inggris, cariin anak orang tua asuh, lalu disebarkanlah anak-anak itu. Nah suatu hari dia tuh gak pernah cerita ke siapa-siapa. Tapi suatu hari istrinya lihat ada sebuah catatan. Dan di situ ada nama-nama anak-anak. Inilah orangnya, meninggal di usia 106 tahun. Tahun 2015 dia meninggal di usia 106 tahun. Dan orang-orang yang tadi kumpul itu adalah anak-anak yang dia selamatkan. Sikap peduli, berani menerjang bahaya. Mungkin kita nggak sampai kayak Nicholas ini ya. Mungkin kita nggak sampai seperti itu tuh. Ya. Suatu hari Pak Hendra bilang gini ke saya, Tin nanti itu ya. Kamu nanti mau gak kalau itu ada anak yang mau kerja di kamu, terus udah gitu mungkin juga bisa tinggal di rumah kita. Kenapa sih? Ya itu di gereja tuh ada satu anak yang percaya Yesus dari orang Sunda, diinjili oleh Dr. Edward. Lalu itu ada ceritanya lah ya, dia tuh dulu pernah ke Isa Al-Masih karena dia punya mama. Lalu dia SMP itu dia dibawa ke panti asuhan. Lalu dia di panti asuhannya tuh di asrama Muhammadiyah. Lalu dia balik lagi setelah lulus SMP, dia balik lagi ke sini sendiri. Terus dia datang ke Isa Al-Masih karena dia ingat masa lalu pernah datang ke situ. Tiba-tiba dia datang lalu diinjili dan percaya Yesus lah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu dia kan tinggal sama salah satu papa angkatnya itu. Papa angkatnya
bilang kamu nanti dinikahin secara Islam gitu ya. Anaknya nggak mau, jadi anaknya mau kabur. Udah mau kabur udah bilang dulu ya. Bukan bilang ke bapaknya, bilang ke dokter Edu. Bilang ke dokter Edu bilang ke suami saya. Terus dia bilang, boleh nggak kalau nanti dia sekolah di kamu atau nggak kerja ya, tapi tinggal di rumah. Boleh aja, sok aja. Saya bilang, sudah datang aja. Ternyata tidak, Bapak Ibu, ternyata bapak angkatnya nggak jadi tuh nikahin. Sampai sekarang masih ada di gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar. Nah mungkin kita nggak seperti Nikolas yang dikejar-kejar, yang harus nyumputin. Bapak Ibu kebayang nggak nyumputin anak-anak yang mau dibunuh oleh Nazi gitu ya? Bagaimana coba ya? Holocaust ini, aduh gimana coba nyumputinnya? Saya nggak kebayang ya. Saya pernah nonton beberapa film tentang Holocaust ini, saya sampai nggak tega ya. Saya kalau nonton film-film yang perang-perang yang jahat-jahat, yang kejam-kejam tuh saya cuma tak pengen tahu ceritanya aja. Tapi sepanjang mungkin setengah dari film itu, mata saya tuh ditutup, Bapak Ibu ya, mata saya ditutup karena saya, ngeri banget ya gitu ya orang-orang seperti itu tuh. Nah ini Nikolas itu menyelamatkan banyak orang. Inilah sikap caring. Mungkin kita tidak seperti dia. Tidak seperti dia, harus berhadapan dengan maut demi perhatian, demi kepedulian dia terhadap anak-anak yang akan ditangkap, gitu ya. Kita mungkin tidak sampai harus berhadapan dengan maut untuk bisa caring, Bapak Ibu ya. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa caring kita itu, kepedulian kita itu bisa menyelamatkan orang lain, ya Bapak Ibu ya. Nah, gak bisa. Oke, nah ini dia. Apa sih dampaknya dari caring kita? Bapak Ibu, kalau kita punya sikap peduli, apa dampaknya? Yang pertama, Bapak Ibu ya, saya baca ya. Bapak Ibu ya. Saya baca di dalam ayat yang ke-35. Saya baca, bukanya kebanyakan. Dan mereka, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikannya kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Yang pertama itu, dan mereka hidup dalam kasih karunia, ayat 33. Hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan jadi kalau saudara dan saya memiliki sikap peduli, sebetulnya kita hidup dalam kasih yang berlimpah-limpah. Kita tuh tidak akan pernah kekurangan. Waktu kita memberi sesuatu, Bapak Ibu, entah itu uang, entah itu perhatian, kan caring itu gak harus selalu uang ya. Kayak tadi juga Nikolas kan, dia nyawa yang yang mau dikorbankan oleh dia. Kalau dia ketangkep kan pasti dia diadili atau dihukum. Yang pertama itu Bapak Ibu, kita hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Artinya tuh kita tidak akan pernah kekurangan loh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu mau jadi orang yang diberi atau menjadi orang yang memberi? Memberi. Mari kita punya mindset, kita tuh menjadi orang yang suka memberi. Kita yang suka peduli. Memberi kasih, memberi waktu, memberi uang. Ya banyak kita caring itu banyak. Memberi perhatian, memberikan telinga kita ngedengerin orang untuk cerita. Ya itu caring termasuk di dalamnya. Dan waktu kita memberi, sebetulnya kita tidak akan kehilangan apa-apa. Kenapa? Karena kita punya kasih karunia dari Allah tuh melimpah-limpah. Melimpahnya tuh, bayangkan melimpah kalau misalnya itu di dalam keuangan, kita tuh punya uang yang terus ada gitu. Mungkin gak kelihatan. Tadi saya ngobrol sama bendahara, kalau uangnya habis gimana? Minta aja ke Allah Bapa kita di surga ya. Bapak kita kan kaya ya. Kalau uangnya habis, ya udah tinggal minta ke Bapa di surga. Jadi gak akan pernah kekurangan waktu kita memberi waktu. Kita tidak akan pernah kekurangan waktu Bapak Ibu. Waktu kita memberikan perhatian, kita tidak akan pernah kekurangan perhatian. Waktu kita memberikan uang, kita tidak akan pernah kekurangan uang. Percayalah itu. Karena tadi dibilang katanya, mereka itu, sehati mereka itu berkelimpahan. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Melimpah. Melimpah itu berarti banyak. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kalau kita punya sikap caring, kita peduli, berarti kita tuh sedang meneguhkan kesaksian orang lain. Kalau di sini dalam hal ini tuh hamba-hamba Tuhan. Saya bacakan di dalam ayat yang ke bawahnya ya. Ayat 33a. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu, kesaksian dari rasul-rasul atau kesaksian dari para penginjil atau kesaksian dari Bapak Ibu sendiri diteguhkan
oleh sebuah kumpulan orang-orang yang caring. Waktu saya menginjili seseorang, mereka ingat bahwa oh, orang Kristen itu baik. Coba kalau saya menginjili seseorang ya, terus dia tuh pernah disakiti oleh orang Kristen gitu ya. Aduh, susahnya setengah mati ya, kayak kemarin ya yang saya ceritain guru saya. Itu tuh susah banget. Dia bilang, Bu dari gereja juga sama aja orang-orangnya. Iya memang benar sama aja Bu. Saya bilang benar sama aja. Ibu gak boleh lihat manusia. Nah susah kan kalau kita ngomong gitu ya. Ibu tidak boleh lihat manusia. Dah matanya lihat manusia. Gimana coba saya bilang, Ibu gak boleh lihat manusia. Lihat siapa? Lihatnya Tuhan. Tuhannya gak kelihatan. Gimana? Tadi manifestasi kehadiran Tuhan, manifestasi dari iman, manifestasi dari Roh Kudus yang ada di dalam kita adalah sehati sejiwa buat kita. Buat di dalam nih harus sehati sejiwa. Caring itu di dalam dan di luar. Itu caring. Kita tidak peduli siapa yang akan kita bantu. Pokoknya kita bisa bantu, kita bantu. Nah itu tuh meneguhkan kesaksian. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan dengan jumlah orang yang percaya. Tiap-tiap hari Tuhan Allah menambahkan dengan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Kenapa? Karena jemaat mula-mula ini caring banget. Orang kaget. Ini kok ada kelompoknya yang begini banget. Ini udah di-ban warungnya, masih tetap bisa hidup. Ada yang bantu. Ada yang dilemparin mungkin rumahnya. Ada orang yang menampung. Wah keren pisan. Ini kelompok apa? Lalu waktu Petrus berkhotbah, waktu Yohanes berkhotbah, waktu Andreas berkhotbah, orang jadi percaya. Kenapa? Karena beritanya diteguhkan oleh sikap dari jemaat mula-mula. Bapak Ibu, jadi mari kita belajar caring. Caring itu bukan hanya di dalam, ingat ya, sehati sejiwa di dalam. Tapi kalau caring itu kita peduli, baik di dalam maupun di luar. Kita menjadi meneguhkan kesaksian seseorang. Kemarin saya baru pelayanan dari Papua, Bapak Ibu ya. Saya di Papua kurang lebih sekitar 8 hari. Itu ada orang banyak banget. Salah satunya kenapa saya punya kakak angkat saya di Papua. Kenapa kakak angkat saya itu begitu menjadi tokoh di Papua? Waktu dia bilang, ulang tahun rumah doa segala bangsa, kumpul orang-orang tuh banyak banget, Bapak Ibu. Aduh, gila banyak banget. Babi bakar batunya Bapak Ibu. Babi bakar batu, Bapak Ibu pernah nyobain babi bakar batu? Belum pernah? Saya yakin kalau Bapak Ibu lihat bikinnya nggak akan makan. Yakin ya. Itu kan dimasukin ke dalam gitu ya. Tanah dikerok Bapak Ibu. Batu udah dipanggang. Bapak Ibu pernah lihat kue pukis? Bikin kue pukis? Nah kue pukis kan gitu ya. Di atasnya itu dikasih bara lagi. Ini batunya dibakar sampai panas banget. Mereka udah pinter banget. Tanah dibuka. Lalu dikasih daun-daun. Babi, Bapak Ibu, babi. Bapak Ibu kan tahu babi ya? Babinya segede gitu Bapak Ibu, gede. Dimasukin udah dicuci bersih. Ya nggak tahu bersih apa enggak ya. Pokoknya dimasukin. Lalu ditutup Bapak Ibu. Kasih sayur dulu, dikasih sayur, kasih babi, kasih sayur lagi, kasih ubi-ubian, jagung dan lain sebagainya. Ditutup lagi, dikasih batu yang panas tadi. Disimpan beberapa jam, mungkin 7 atau 8 jam. Saya kurang tahu. Disimpan Bapak Ibu, babinya empuk, enak Bapak Ibu, tapi nggak ada rasanya. Benar. Memang nggak ada rasanya. Mereka rasanya tuh dari daun-daunan dan dari segala rupa. Jadi kalau mau ke sana nanti saya usul ya, kalau Bapak Ibu mau pelayanan ke Papua, bawa bumbu masak dan sambal. Nanti kita kucurin gitu ya. Karena memang nggak ada rasa. Enak banget Bapak Ibu. Nah, kenapa kakak saya bisa ngumpulin begitu banyak orang? 3.000 orang Bapak Ibu kemarin. Anak-anak kecil ada kurang lebih 3.000 orang. Nah, saya ikutan pelayanan di belakang layar Bapak Ibu ya. Nah, lalu kenapa begitu? Karena kakak saya sangat caring. Sangat caring. Betul-betul caring. Dia tuh bisa setiap pagi tuh banyak orang yang ngantri di rumah dia tuh. Ada yang dia doain, ada yang apa. Wah, caring banget. Makanya kesaksiannya diteguhkan. Tidak heran. Banyak orang-orang yang kalau dia bikin acara tuh orang langsung datang aja. Sampai kalau saya ngomongin dia bilang ini, kamu kalau di Papua ya waktu Cecil di Timika, dia bilang, kamu tuh di Timika kan jauh ya, kakak saya di Sentani, harus naik pesawat lagi. Nanti kalau di Timika kalau ada apa-apa bilang aja, saya adiknya Palipius. Oh gitu kak minta fotonya dong. Nanti kalau ya pokoknya kamu kalau ada apa-apa bilang, kamu
Pak Lipius gitu ya. Kan mungkin karena kakak saya khawatir juga karena ada pon kan waktu sesi. Dan itu kan jauh banget. Iya kak, ya oke, dia udah pesenin hotel, udah kamu tidur di sini. Oke kak, udah saya pergi ke sana. Nah kenapa kakak saya bisa kayak gitu? Karena sikap caringnya luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah ini salah satu, ini adalah salah satu caring yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Saya minta waktu 5 menit ya. Ini adalah anak-anak yang saya ambil dari Papua, dari Manokwari, dari Sorong, dari NTT, dan juga ada yang dari Bandung. Karena salah satu murid dari ini tuh tiba-tiba kelas 11 semester 1 tiba-tiba dia ditinggalkan. Dan kemarin dianterin ke saya, ditinggalkan oleh orang tuanya. Dua-duanya tiba-tiba datang ke kosannya, gak ada mama papanya. Lalu ditaruhlah di saya. Nah ini adik saya kemarin baru tanggal 19 mereka ngejemput ini anak dari Manokwari dan dari Sorong. Kenapa saya lakukan ini Bapak Ibu? Saya bikin asrama. Apakah saya orang kaya? Tidak Bapak Ibu. Suami saya pendeta. Ya. Tapi kata siapa pendeta nggak bisa kaya ya? Oh, maksud saya bukan orang yang kaya punya uang tadi banyak enggak. Tapi saya tidak pernah berkekurangan. Cukup aja. Kalau saya perlu ini kayak tadi Ci. Saya tinggal berdoa Tuhan. Saya kan mau bikin asrama. Tolong ya Tuhan ya. Ya pokoknya cukup. Saya tidak ngasih proposal kemanapun. Ini yang bikin asramanya kabar gembira Bapak Ibu. Siapa yang mau pesen nanti boleh. Karena yang bikin kasurnya adalah Pak Hendra. Yang bikin ranjang-ranjang ini adalah mana? Ini saya lakukan di rumah saya. Saya bikin asrama, saya ambil anak-anak dari desa. Dari kampung-kampung saya ambil ke sini. Karena saya punya teman-teman sekolah saya itu kan memayungnya. Saya pernah cerita sampai ke Papua. Saya ambil, kenapa Bapak Ibu? Mereka harus dikeluarin dulu sama saya. Saya bilang kamu SMA Kak. Jadi saya sekarang bikin sekolah baru namanya Sekolah Menengah Agama Kristen. Di bawah Kemenak. Mereka berasrama. Kenapa harus begini? Karena saya pengen suatu hari setelah 3 tahun mereka saya balikin ke kampung udah pinter. Udah bisa, saya udah bilang kamu harus ada ikatan dinas 1 tahun. Saya taruh nanti di kampung-kampung jadi guru kah, jadi pengerja di gereja kah, apapun. Pokoknya kamu harus ada ikatan dinas 1 tahun. Jadi mereka sekolah 3 tahun, ikatan dinas 1 tahun, baru boleh ngambil ijazah. Apakah saya orang yang kaya raya berlimpah-limpah uangnya? Oh tidak, dibanding dengan teman-teman rekan-rekan di sini. Enggak, tapi belajar, caring. Dan ini mereka sekolah. Di sini mereka sekolah. Ini rumah saya, itu masih ada foto-foto saya tuh di belakang. Itu adalah foto-foto saya, itu kamar saya. Dulu itu kamar saya, sekarang jadi milik mereka. Dan ini adalah asramanya. Saya bikin asrama putri di bawah asrama putra. Itu adalah sikap caring yang saya lakukan. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita caring sebenarnya kita tidak pernah kehilangan apapun. Percayalah itu. Karena Tuhan kita tuh sumber segalanya. Sumber kasih, sumber berkat, sumber segalanya. Bapak Ibu kekurangan perhatian. Saya yakin waktu kita memperhatikan orang, Tuhan kasih perhatian lebih. Waktu kita rela memberikan waktu, Tuhan kasih, tidak pernah kekurangan waktu kita. Waktu kita caring sebenarnya kita tidak pernah kehilangan apapun. Malahan ketika kita peduli, kita caring, kita menyelamatkan banyak orang. Kita memberi harapan. Saya berharap saya memberikan harapan kepada mereka. Dan memberikan kekuatan kepada orang banyak. Waktu Bapak Ibu berdoa buat mereka. Waktu Bapak Ibu menangis bersama. Waktu Bapak Ibu memberikan telinga buat orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu kita tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Jadi mari kita peduli. Mari kita caring terhadap orang lain. Caring di dalam, caring keluar juga. Supaya kesaksian tentang Yesus Sang Juru Selamat itu mereka bisa dengar. Begitu Bapak Ibu, saya berharap semua ini bisa jadi berkat. Dan ini bukan memotivasi ya, karena kita punya kasih yang besar. Mari kita bagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Biarlah firman Tuhan ini bisa kami lakukan bersama-sama. Saya harus lakukan, jemaat Tuhan juga harus lakukan. Supaya ketika ada orang menceritakan tentang Injil, Injil itu diteguhkan oleh sikap kita. Tuhan Yesus tolonglah kami. Bantu kami karena kami tidak mampu Tuhan. Tidak mampu, bersikap peduli itu sulit banget Tuhan Yesus. Tapi tolonglah supaya kami bisa caring satu dengan yang lain. Terpujilah nama Tuhan yang ajaib, yang agung dan mulia. Teguhkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
Baik Bapak Ibu sekalian. Tes. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Kalau Tuhan sudah memberikan pada kita sampai saat ini kesempatan yang sangat luar biasa, berkat yang senantiasa melimpah sampai hari ini. Hari ini kita akan bersyukur pada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kalau kami boleh berkumpul di tempat ini yang menjadi base camp kami ini, Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau, Tuhan. Dan sebagian daripada harta kami, Bapa, kami tahu, Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau. Untuk itu, mari Tuhan, tilik hati kami masing-masing, sehingga setiap rupiah yang kami berikan boleh menjadi kemuliaan daripada Engkau, boleh menjadi perpanjangan kegiatan di gereja kami ini, Bapak, menjadi berkat buat gereja kami juga, untuk setiap jemaat kami juga, Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memberi yang terbaik buat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, atas nama keluarga besar BFC,
Kami mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Ibu. Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi Ibu lebih dan lebih lagi, memberkati Ibu dan pelayanannya yang sangat luar biasa. Memberkati juga untuk keluarga Ibu, Pak Londa, Pak Hendra, dan anak-anak semua. Begitu juga anak-anak asuhnya Ibu. Saat ini juga kami berterima kasih buat Pak Musalam juga yang boleh membantu untuk votum dan doa berkat hari ini. Karena Bapak Ibu sekalian, kebetulan gembala kita Pak Ariel hari ini sedang pelayanan di luar, yaitu di Taman Kopo dalam rangka tukar mimbar. Begitu juga Pak Paulus dengan Ibu Kumala, mereka juga ada pelayanan di luar. Mari sebagai tubuh Kristus, kita sudah belajar tentang peduli. Kita akan tetap mendukung pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Pengumuman untuk minggu depan, yaitu hari Senin, angklunger nih Bapak Ibu, diliburkan kembali ya, karena besok kita ada pertemuan untuk para pengurus. Pak Salam ya. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, minggu depan kita ada sakramen perjamuan kudus. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, sehingga pada saat kita masuki sakramen perjamuan kudus, kita benar-benar boleh dilayakan oleh Tuhan. Dan untuk itu kami juga mengimbau setiap pelayan yang mengambil bagian untuk minggu itu agar bisa hadir pada hari Jumat. Kita akan bersama-sama berdoa. Mungkin nanti gembala kita juga akan mendoakan setiap kita agar pelayanan kita juga boleh menjadi berkat dan kemuliaan buat Tuhan. Saya rasa tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan menutup ibadah kita hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sebentar Pak James akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kepada kami kekuatan dan juga peneguhan untuk kami bisa sehati sejiwa, untuk kami bisa saling peduli sama satu dengan yang lainnya. Kami diingatkan ketika kami memberikan peduli untuk memberikan harta, kami tidak akan kekurangan harta. Ketika kami memberikan perhatian, kami tidak akan kekurangan perhatian. Ketika kami memberikan waktu, kami tidak akan kekurangan waktu. Dan kami bersyukur Tuhan, semua itu Tuhan ingatkan kembali untuk kami bisa sehati sejiwa, peduli sesama, terutama di dalam base camp kami, yaitu GIA Rayon Baladewa ini. Kami menyerahkan Ibu Tini Londa Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan untuk terus melayani. Berkati keluarganya, berkati suaminya, berkati juga anak-anaknya, berkati juga anak-anak asuhnya. Tuhan akan terus berikan tambah-tambahan pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang bertugas pada saat ini. Biarlah kami bertugas, biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami. Kami selesai ibadah pada saat ini, biarlah kami meneruskan ibadah kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Karena itulah keibadah kami yang sesungguhnya untuk memancarkan Kristus di dalam kehidupan kami. Supaya Kristus itu tergambar di dalam setiap perbuatan kami. Bantu kami Tuhan, untuk kami saling peduli satu dengan yang lainnya. Kami menyerahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan tetangga-tetangga kami yang ada di sekitar kami. Biarlah mereka juga dapat menikmati keberadaan Kristus
di dalam kehidupan mereka, sama seperti kami juga menikmati akan keberadaan Kristus di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan kami semua sebagai jemaat di sini untuk kami dapat memancarkan kasih Kristus di tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan ibadah kami sesungguhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah engkau menyelesaikan ibadahmu pada pagi hari ini, kembalilah ke tempatmu masing-masing ke dalam aktivitas sepanjang pekan yang akan datang. Dan biarlah setiap engkau boleh mengingat akan firman Tuhan hari ini, untuk engkau sehati sejiwa, untuk engkau boleh mewujudkan imanmu di dalam kepedulianmu bagi sesamamu, sehingga dimanapun engkau berada, engkau boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Dan melalui kehidupanmu, nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dipermuliakan. Kini arahkanlah hatimu, tadakanlah tanganmu dan terimalah berkat-berkat yang berasal dari Bapa yang penuh dengan kasih, dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga dari Roh Kudus yang setia menolong dan memimpin kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua katakan amin.